Hari ini saudara diberkati Tuhan. Amin. Saya mau putar satu suara saudara. Dan saya rasa untuk generasi atau gen baby boomers, lalu mungkin ada sebagian dari gen X juga pernah dengar suara ini. Saya putar saudara ya. Nah itu udah dia udah ngomong. Saya ulang saudara. Benar ya? Lagi ya, kurang gede ya saudara ya? Gede. Kedengeran nggak saudara? Lagi ya? Ini di mana sih handphone nih mic-nya nih? Nah kedengeran ya? Apaan tuh? Biasanya kalau ngomong gini mata sebelah kanan atau kirinya tertutup saudara. Yuk kita ikutin sama-sama. 1, 2, 3. Iya. Yang teens ngelihat saya bilang, ini ngomong apa sih kak? Tenang, yang teens ada juga. Ini versi terbaru dari apaan tuh? Ini saya yakin semua anak teens pasti tahu nih. Game start. Oke, jadi zaman dulu tahun 90-an itu Haji Jajami Harja. Apaan tuh? Nah sekarang tuh saya sama Rose bikin lagu. Kok gak percaya sih? Apa cu. Saya pikir Dini mau nyanyiin lagu itu hari ini. Nah hari ini juga temanya sama saudara. Tiup dulu saudara. Apa tuh? Ya coba bilang kanan kirinya apa tuh? Nah, jangan terserah saudara mau pakai versinya Jajami Harja atau versinya saya sama Rose. Terserah. Tapi ini penggambaran buat kita bahwa sebenarnya dalam hidup kita perlu mempertanyakan terus. Apa tuh? Apa tuh Tuhan yang sudah Tuhan buat dalam hidup saya sepanjang, ini udah masuk ke bulan 11 saudara. Ya tinggal 2 bulan lagi nih kita masuk tahun yang baru. Apa tuh Tuhan akan berikan saya di tahun baru? Apa sih? Kita harus tanya. Dan hari ini kalau saudara punya pertanyaan, kita mau tahu juga jawabannya. Saudara buka kitab Lukas pasal 18, ayat 35 sampai ayat yang 36. Lukas 18 ayat 35 sampai 36. Saudara sudah punya handout semua, tolong catat saudara, isi dengan baik-baik. Kenapa? Karena nanti pulang saudara bisa pelajari lagi firman Tuhan. Jadi ketika saudara ada pertanyaan-pertanyaan tentang apa tuh, saudara bisa jawab. Ya. Kita lihat yang pertama saudara, ayatnya yang ke-35 saudara. Ayatnya yang ke-35. Waktu Yesus sudah dekat di Yeriko, ada orang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Saudara, waktu Yesus sudah dekat. Jadi ayat 35 ini mau menggambarkan sama kita semua bahwa kesempatan itu hanya terjadi sekali seumur hidup. Perhatikan, waktu Yesus sudah dekat di Yeriko. Jadi Yesus waktu itu berkeliling saudara untuk ngapain? Untuk melakukan mujizat. Untuk ngapain? Untuk menyembuhkan orang sakit. Untuk ngapain? Untuk memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Jadi Yesus berkeliling dan tiba saatnya dia masuk ke sebuah kota namanya apa? Yeriko saudara. Nah yang menarik adalah ketika Yesus mau masuk Yeriko dikatakan apa? Ada orang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Saudara pertanyaan buat kita semua termasuk buat adik-adik remaja. Apakah selama ini ketika Yesus hadir dalam hidup kita sudah mengalami perubahan atau belum? Apakah ketika Yesus lewat hidup kita dia hanya sekedar lewat, kitanya gak berubah? Apakah kita ketika Yesus lewat, kita abaikan kesempatan itu dan kita bilang, udahlah mungkin kesempatannya bukan buat saya hari ini. Mungkin yang sembuh bukan saya hari ini. Mungkin yang pulih bukan saya hari ini. Kalau saudara jadi orang buta, apa yang saudara lakukan? Ketika Yesus lewat, dia cuma duduk di pinggir jalan dan mengemis. Saudara punya 2 pilihan sebenarnya. Yang pertama, saudara sebagai orang buta, sebagai pengemis, saudara akan bersuka cita. Kenapa? Karena tiba-tiba biasanya kota ke Yeriko, jalan atau pintu masuk ke kota Yeriko itu sepi, tiba-tiba ramai hari itu. Karena dikatakan semua orang berbondong-bondong ngikutin Yesus. Pikiran pengemis, pikiran orang buta, cuma apa? Untung di saya. Oh berarti saya hari ini akan dapat banyak duit. Hari ini akan banyak orang ngasih saya uang. Saya akan happy. Pertanyaan terbesarnya, apakah itu kebutuhan dari orang buta?
Saudara selama ini ke gereja ngapain? Cari apa? Cari yang cuma bisa nyenengin batin. Cari yang cuma bisa bikin badan lebih enak. Cari cuma bisa supaya jadi lebih kaya. Atau saudara benar-benar mengalami perubahan yang memang saudara butuhkan. Makanya kesempatan itu gak diulang lagi saudara. Ayat 36, perhatikan saudara. Mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa tuh? Dia tanya saudara. Kalau versi tahun 90, dia akan tutup satu mata. Gak bisa Pak, dia kan udah buta. Dua-duanya dia tutup. Dia cuma bilang, apa tuh? Tapi kalau versi sekarang, apa cu. Ya saudara mau versi apapun saudara, berapapun umur saudara hari ini, pertanyaan apa tuh? Itu ada pertanyaan yang harusnya mengubah hidup. Saudara ke gereja puluhan tahun, ke gereja setiap minggu, tapi kalau hidup tidak pernah berubah, saudara perlu pertanyakan lagi, sudahkah kita mengenal Tuhan atau belum? Maka yang pertama, bagaimana kita bisa menjawab ini? Yang pertama, diperlukan yang namanya apa? Pengenalan yang benar. Apa itu pengenalan yang benar? Kita baca saudara. Lukas pasal 18 ayat 37. Perhatikan saudara. Kata orang kepadanya. Tadi si pengemisnya nanya, apa tuh? Lalu orang bilang apa katanya? Yesus orang Nazaret lewat. Siapa yang lewat? Yesus. Tapi yang digaris bawahi, kata orang Nazaret. Yang menarik saudara perhatikan ayat 38. Lalu ia berseru, sama-sama baca. Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku. Sama gak Alkitabnya dengan saudara? Anak Daud. Kenapa ketika orang konfirmasi kepada si buta bahwa yang lewat adalah Yesus orang Nazaret, tetapi dia berkata dan berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Apa yang saudara bisa pelajari dari sini? Apa yang saudara bisa pelajari? Yesusnya sama enggak? Sama. Saudara ke gereja sama Yesusnya. Mohon maaf saya harus bilang, gereja manapun saudara cari, Yesusnya sama. Tapi yang membedakan adalah pengenalan saudara terhadap Yesus yang sama itu. Apakah saudara hanya menganggap dia orang Nazaret? Orang Nazaret itu apa sih? Orang Nazaret, perhatikan saudara di dalam Yohanes 1 ayat 46. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah kau dari ini? Hari ini pokoknya saya mau nyanyi aja saudara. Kalau suka saya lah. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kalau saudara hanya ikut Tuhan, cari Tuhan, kenal Yesus, tapi bertanya tentang, Yesus bisa gak tolong saya ya? Yesus bisa gak pulihkan saya ya? Yesus bisa gak buat masa depan saya indah ya? Kalau saudara hanya mengikut Yesus kayak gitu, saudara gak akan mengalami perubahan. Sebab orang Nazaret itu berbicara tentang keterbatasan dan kemustahilan. Kalau begitu, ngapain saudara ikut Yesus? Pak, tapi itu kan di perjanjian lama Pak. Pak, dulu kan terjadi waktu zaman Yesus ada Pak. Yesus sendiri yang berkata, aku kata Yesus, dulu, sekarang dan selama-lamanya tidak berubah. Jadi kuasa Yesus, mujizat Yesus, dulu, sekarang, bahkan selamanya, bisa terjadi gak saudara? Bisa. Nah kalau kita gak mengalami mujizat Tuhan, bukan salah Yesusnya. Salah kitanya. Apakah kita sudah kenal Yesus seperti Yesus yang berkuasa dan mujizat? Atau karena kita orang Kristen, jadi harus ke gereja Pak? Atau anak-anak remaja, ya daripada saya nggak tahu kemana, ya saya ikut aja yutin, saya ikut aja ibadah. Tapi saya nggak enak ngikut papa mama. Kalau adik-adik, anak-anak yutin, anak-anak remaja cuma ngikut Yesus karena papa mama, engkau belum mengenal siapa Yesus. Tapi lihat orang butanya saudara. Bagi orang buta, Yesus adalah anak Daud.
Siapa anak Daud saudara? Kalau saudara baca Alkitab di dalam 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16, nanti saudara baca di rumah. Saudara akan temukan bahwa kerajaan Daud akan kokoh selama-lamanya. Kenapa? Itu bukan bicara tentang Daud. Karena ketika Salomo menggantikan Daud, kerajaannya terpecah dua. Jadi itu bukan tentang kerajaan fisik saudara. Tapi ini bicara tentang kerajaan Allah. Bicara tentang penggenapan nubuatan. Bahwa Mesias akan datang dari keturunan Daud. Dan bayangkan saudara, yang bisa mengenal dari mungkin ribuan orang saat itu, hanya orang buta. Jangan-jangan saudara, jangan-jangan. Mungkin saudara perlu buta. Perlu gak bisa apa-apa dulu untuk mengenal siapa Yesus. Karena kalau saudara masih kuat, masih sanggup, saya gak butuh Tuhan, saya masih bisa kerja, saya bisa dapat gaji bulanan, saya gak butuh Tuhan, papa saya masih bisa sekolahin saya, mama saya masih bisa kuliahan saya gak butuh Tuhan. Apa perlu Tuhan buat kehidupan saudara buta dulu, untuk saudara tahu bahwa saudara perlu Tuhan? Apa perlu Tuhan buat dulu supaya saudara mentok, udah gak bisa apa-apa, baru saudara bisa teriak, Yesus anak Daud. Saudara belajar hari ini bahwa keterbatasan orang buta tidak menghalangi pengenalannya tentang Yesus. Jangan sampai keterbatasan yang saudara punya itu menghalangi saudara. Ada kebenaran yang menarik saudara, perhatikan ini saudara. Kata Nazaret itu dari kata akar Ibrani saudara. Netzer, netzer itu artinya tunas atau taruk yang tumbuh. Perhatikan kebenaran ini saudara. Nazaret tumbuh jadi apa saudara? Kemustahilan. Makanya Yohanes 1:6 tadi dibilang apa? Mana mungkin yang baik datang dari Nazaret. Nazaret bicara tentang kemustahilan. Tapi perhatikan saudara. Yesus Kristus juga disebut sebagai apa? Taruk Isai. Sebagai tunas Isai. Karena kelahirannya berasal dari keturunan Isai, ayah Daud. Perhatikan ayat ini saudara, Yesaya 53 ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Artinya apa saudara? Nazaret bisa bicara tentang tunas, bicara tentang taruk yang ujungnya kepada kemustahilan. Tapi Yesus, dia juga tunas, tapi dia tunas yang membawa mujizat. Pertanyaan buat kita hari ini, yang mana yang mau saudara pupuk? Tunas mana yang saudara mau pupuk? Tunas kemustahilan, aku gak bisa sembuh, aku gak bisa makan, aku gak bisa kuliah. Tunas kemustahilan saudara pupuk terus, masukin pikiran. Atau tunas mujizat, aku punya Tuhan yang besar. Orang tua aku gak bisa kuliahin aku, tapi aku bisa kuliah. Karena aku punya Tuhan yang besar. Aku bukan penerus, aku gak punya apa namanya itu? Itu, apa saudara? Iya, aku bukan pewaris. Papaku, siapa papaku? Aku aja nanya siapa papaku. Tapi aku bisa hidup, kenapa? Karena aku punya Tuhan. Mana yang saudara mau pupuk anak muda? Mana yang saudara mau pupuk? Tunas mana yang saudara mau pupuk? Kemustahilan atau tunas mujizat? Itu bergantung kepada apa? Pada pengenalan saudara. Yang kedua, setelah saudara kenal benar bahwa dia adalah Mesias, dia sanggup untuk membuat mujizat. Saudara pupuk terus, maka yang kedua saudara perlu yang namanya perjuangan yang benar. Gak mungkin ada keberhasilan tanpa perjuangan saudara. Hidup tiada mungkin tanpa, kan saya nyanyi lagi kan? Tanpa mulia, berpegangan, pinter semua jemaat sini. Orang dunia aja tahu hidup gak mungkin tanpa perjuangan. Masa jadi orang Kristen mentang-mentang udah kasih karunia terus hidupnya memble. Udahlah Tuhan bakal cukupkan. Udah jangan khawatir ya, Tuhan akan pelihara hidupmu. Tapi kamu gak kerja, gak bisa saudara. Orang buta, dia kenal Yesus. Tapi kalau dia tidak berjuang, dia gak ketemu mujizat. Perhatikan saudara ayat 39.
Mereka yang berjalan di depan apa katanya? Menegur dia. Jadi tiba-tiba orang buta ini teriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Lalu yang di depan si orang buta ini, berarti kalau ada kata di depan, ada berjalan di depan, kira-kira dia berjalan di mana? Pertanyaan saya, orang buta bisa jalan gimana caranya? Dituntun? Alkitab gak kasih tahu dia dituntun. Berarti dia pakai apa kira-kira? Pakai tongkat. Mungkin pakai apa lagi? Pakai iman. Saudara gak perlu siapa-siapa buat nuntun saudara ketemu Yesus. Saudara perlu iman buat ketemu Yesus. Tapi kan ditegur katanya. Orang yang berjalan di depan dia menegur supaya ia diam. Saya mau bilang saudara, dunia di depan Anda hanya menghalangi Anda untuk mengalami mujizat. Dunia gak senang kalau saudara sukses. Ini anak-anak muda ya. Dunia dengan model medsos sekarang, dengan model kecanggihan sekarang, AI dan sebagainya, itu gak akan membuat saudara lebih sukses dengan anak muda. Enggak. Dunia justru akan halangi saudara. Saudara anak-anak muda makin fokus sama TikTok, fokus sama medsos, gak akan sukses. Oh kak, tapi bisa kak. Itu yang penemu Facebook, penemu Instagram, penemu TikTok, semuanya orang gak kuliah kak, bisa kak. Itu 1 dari 10 juta kali. Pertanyaannya, kalian 1 dari 10 juta atau enggak? Jadi perlu belajar, perlu benar, karena dunia akan halangi kita saudara. Buat orang tua juga, ya gak bisa, Tuhan akan pelihara saya, udah tenang aja ya mah, kata suaminya, tenang mah, besok pasti Tuhan pelihara kok. Ntar ada burung gagak datang bawa makanan. Itu istri yang kayak gitu harusnya bilang sama suaminya, pret. Emang lu malas kerja aja lu. Gituin gak apa-apa, bener bu gak apa-apa ya. Ntar kalau bapaknya malas suruh ketemu saya. Sama yang bapak juga gitu, tenang. Tuhan akan kuduskan. Kalau hati kita aja disucikan, apalagi rumah, pasti diberesin. Tenang, piring kotor akan bersih. Tenang, nanti akan ada mujizat, baju-baju jadi bersih. Suami yang ketemu istri gitu bilang, lu juga pret. Saudara gimana caranya saudara bisa mikir, mentang-mentang Tuhan sucikan hati kita, lalu Tuhan juga sucikan rumah kita. Dan saudara sebagai istri cuma asik nonton Korea. Untung istri saya enggak begitu. Saya yang begitu. Saudara enggak bisa dong. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Makanya ketika dia disuruh diam, ia bicara. Semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Pengenalan yang benar itu justru harus dibuktikan dengan perjuangan yang benar, saudara. Kalau saudara benar kenal Tuhan yang bermujizat, saudara tempel terus Tuhan. Gak akan saudara punya waktu untuk berpikir yang lain. Gak, saudara. Iman Anda harus lebih keras, berseru, melebihi tantangan hidup Anda. Amin. Iman Anda harus lebih keras, lebih keras. Tantangannya di sini, imannya harus di sini. Tantangannya di sini, imannya harus lebih tinggi, saudara. Itu yang namanya level up, saudara. Beneran? Jangan cuma level down. Atau selevel. Gak bisa, saudara, habis sama dunia. Saudara harus level up, di atas. Saudara, saya ajak deh buat saudara yang lagi bingung, lagi susah. Nanti hari Rabu kita ada breakthrough night, saudara. Nah di situ breakthrough night terakhir itu di tahun ini, home gabungan terakhir. Jadi saudara datang deh. Kita cuma mau berdoa, kita mau cuma nyembah, kita mau sungguh-sungguh merasakan mujizat Tuhan. Nanti terjadi. Saya percaya banyak akan terjadi mujizat Tuhan. Datang ya saudara ya. Nanti saya mau ajak saudara yang susah, yang punya beban berat, datang. Tapi kalau bisa datangnya jangan malam-malam banget, saudara. Mungkin datang jam 5 dulu, saudara. Jam 5 datang. Saya mau ajak saudara naik ke lantai 6. Saudara pernah gak naik ke lantai 6? Kok ketawa sih? Meskipun ada toren, meskipun tempatnya jelek,
Tapi kalau saudara naik ke atas, saudara akan melihat itu mobil jadi kecil. Saudara pernah nggak naik ke atas lalu teriak, aku punya Tuhan yang besar. Pernah nggak? Nggak pernah, cuma saya yang pernah. Saudara perlu naik lebih tinggi untuk melihat masalahmu jadi kecil. Karena rumah saya cuma 1 lantai. Saya mau naik kemana? Minjam rumah tetangga. Gak bisa saudara. Untuk saya bisa melihat rumah saya gentengnya bocor, saya pilihannya 2. Saya lihat dari bawah lalu saya bilang, bocor kasihan genteng saya. Atau saya naik ke atas genteng dan saya lihat dari atas. Oh ini loh bocornya. Mana yang saudara pilih? Saudara cuma lihat fakta bocor hidup saudara dan saudara berdiam diri dan menangis, akhirnya mati. Atau saudara naik di atas masalah itu dan saudara benerin itu bocor. Mana yang saudara pilih? Ya, hari Rabu saya tunggu. Saya kasih kopi. Ngopi bareng saya di lantai 6 tuh asik. Saudara akan lihat, ternyata kecil ya kita ya. Benar. Jadi masalah itu sebenarnya kecil saudara. Hanya cara saudara memandanglah. Kalau saudara levelnya di bawah masalah, habis. Kalau saudara selevel dengan masalah, habis. Tapi kalau saudara ada level up di atas masalah, saudara akan bisa melihat kecil masalah itu. Inilah yang terjadi sama orang buta. Kenapa dia bisa berseru makin keras? Karena dia tahu butanya itu kecil buat Tuhan. Yang ketiga saudara, permintaan yang benar. Jangan jadi orang Kristen yang aji mumpung juga. Udah kenal Tuhan, dia pembuat mujizat. Udah berjuang. Tapi giliran ketemu Tuhan, Tuhan tanya mau minta apa? Wah, disebutin yang bukan kebutuhan saudara. Saudara jangan gagal fokus ya. Kalau hari Rabu datang jam 5, saya ajak ke lantai 6. Saudara, saya mau ngajak saudara, hanya saudara untuk membuktikan saudara itu di tempat lebih tinggi, saudara bisa melihat lebih luas pergumulan, lebih luas jalan keluar. Bukan saudara lihat, ya ada mobil bagus tuh, jadi pengen tuh. Iya ada cewek cakep tuh, saya pengen tuh. Jangan gagal fokus. Banyak orang Kristen gagal menerima mujizat, karena ketika Tuhan udah tawarkan mujizat, dia salah meminta. Perhatikan ayatnya saudara. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Keren ya saudara ya, ini langkah iman loh. Yesus, saudara visualisasikan dah. Yesus lewat, jalan. Yesus gak peduli gitu saudara, jalan. Tiba-tiba ada orang teriak di tengah ribuan orang, ratusan orang mungkin banyak berisik saudara. Saya yakin ngikut Yesus gak diam-diam aja. Mungkin ada yang teriak-teriak, Yesus, Yesus, ada yang gitu. Ada orang buta pengemis, dia teriak, Yesus anak Daud kasihani aku. Diam percuma, kamu ngomong gak akan didengar sama Yesus. Tiba-tiba Yesus dengar, siapa itu yang ngomong? Perhatikan kata Yesus. Yesus bilang, bawa orang itu ke sini. Saudara ada maksudnya gak kira-kira kalau Yesus bilang itu? Kenapa Yesus suruh bawa orang itu ke sini? Ternyata saudara, kenyamanan kita itu harus dibongkar dulu sama Yesus. Ada orang nyaman ketika kaya, ada. Tapi banyak juga orang nyaman waktu miskin. Ada orang nyaman waktu hidup sehat, banyak. Tapi lebih banyak orang udah tahu dia kolesterol, udah tahu dia diabetes, udah tahu dia darah tinggi. Dia gak olahraga kayak saya, banyak. Maka Yesus bilang, bawa ke sini. Artinya apa? Keluar dari zona nyamanmu. Masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara cuma diam di situ, saudara gak bisa. Saudara harus masuk. Saudara harus dekat sama Yesus. Makanya perhatikan. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya.
Jadi orang yang bisa ngalami mujizat adalah orang yang dekat sama Yesus. Saudara kalau jauh ya itu ada delay saudara. Saya ngomong apa kalau saudara terlalu jauh dari saya, saudara nggak dengar saya ngomong. Jadi nggak dapat manfaatnya nggak dapat saudara. Jadi kita harus dekat saudara. Makanya bohonglah. Kalau ada orang, oh saya sayang kok sama dia. Tapi kami LDR, bohong ya anak-anak muda dengerin tuh. Kak aku senang tapi dia di Rusia, dia di Antartika. Udahlah putus. Bohong, bener bohong. Kalau dia sayang dia akan datang. Kalau saudara sayang sama Yesus, saudara akan datang sama Yesus. Apa yang kau hendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan supaya aku apa? Dapat melihat. Jawabannya tepat, permintaannya benar. Pengenalan Anda yang benar dibuktikan dengan perjuangan Anda yang benar. Amin. Dan perjuangan Anda yang benar seharusnya memampukan Anda menyampaikan permintaan yang benar kepada Tuhan. Mintalah apa yang Anda perlukan, bukan yang Anda apa? Ingini. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Tuhan, aku mau A, B, C, D, E. Tuhan bingung. Kan bukan itu yang diperlukan. Saudara, anak saya datang sama saya bilang, "Pah, beliin aku dong, Pah, kotak pensil." Kasih kotak pensilmu udah lebih banyak daripada baju papa. Ya Pak, tapi ini kotak pensilnya gini, bisa gini. Oke, kasih tahu papa, kenapa harus dibelikan? Karena begini Pak, karena begini. Oke, dibelikanlah. Karena kotak pensil yang dipilih hanya 25.000. Gak apa-apa. Dan dapat potongan dari yang hijau-hijau itu jadi 15.000. Itu saya gak takut. Saya belikan. Istri saya nempel. Kok kasih doang yang dikasih? Itu perasaan seperti mau masuk jalan salib saudara. Saudara pernah dengar gak? Kalau istri udah nempel dan dia berkata kok dia doang yang dikasih. Itu via dolorosa Pak. Karena di salib kan ada 3 salib, jangan lupa loh. Saya gak tahu istri yang mana di salibnya. Lalu, ya apa kamu apa? Ini apa? Enggak, kamu cantik kok. Apa? Skincare. Saya udah duk. Skincare apa skincare? Berapa skincare? Udahlah. Tapi sebagai suami yang baik, karena saya dengar firman Tuhan, bahwa itu yang dibutuhkan, beli saudara. Jadi saudara kalau ketemu istri saya mukanya udah bagus, jangan karena dia, bersyukur karena saya. Dan saudara tahu, itu harga gak ada diskon, itu gak ada potongan dari toko mana-mana. Yang ada, mau beli cuma 1 kok belinya. Iya beli 1, apa pelembab, terserah mau pelembab, apa pengawet, terserah lalu belilah semua. Itu beli, ini bertobat nih toko-toko skincare nih. Dia cuma cari pelembab, ini apa ini. Jadi banyak, sampai muterin toko saudara saya. Tapi saya senang karena dia bilang ini investasi loh. Kok bener? Oh sama ya? Oh iya. Apa cu? Investasi loh. Saya bilang ya udahlah, kalau investasi nggak apa-apa. Meskipun saya juga nggak tahu ada untungnya nggak. Iya amin, udah amin. Nggak, maksud saya gini saudara, kalau itu memang kebutuhan, saya aja suami ngasih loh. Kalau itu kebutuhan buat saudara, masa Tuhan gak ngasih? Saya ini pelit. Benar. Boleh tanya, berapa tahun menikah? Baru kemarin saya beliin dia skincare. Jujur saya mau bertobat. Udah ya, jangan beli lagi. Kalau Tuhan yang baik, masa gak mau kasih keperluan saudara? Minta yang saudara perlukan, Tuhan kasih. Silakan pemain musik, dengan keenakan di bawah, maju ke depan. Saya tutup saudara.
Tuhan sudah siapkan mujizatnya bagi Anda. Kita baca ayatnya saudara. Lalu kata Yesus kepadanya apa? Melihatlah kapan? Sekarang. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Wah. Tuhan kasih bukan cuma mata jasmani yang dibuka. Tapi Tuhan berikan mata rohani buat orang buta ini. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi kalau saudara punya masalah pergumulan, jawabannya mujizat terbesar bukanlah yang tentang fisik. Bukanlah yang tentang jasmani, karena itu kecil buat Tuhan. Tapi jawaban atau mujizat terbesar adalah ketika hati saudara terkoneksi dengan hati Tuhan. Itu yang terbesar, itu yang terpenting. Ayat 43, seketika itu juga ia dapat apa? Melihat lagi, lalu mengikuti dia sambil apa? Memuliakan Allah. Jangan lupa, kalau hari ini saudara akan terima mujizat Tuhan, pulang ikut Yesus, pulang muliakan Yesus. Jangan bikin Tuhan sedih saudara. Setiap hari saya tanya sama dia, padahal baru beli kemarin. Udah pakai belum skincare-nya? Mana aku belum lihat. Ya kan gak bisa tiap detik dong. Ya tapi kalau kamu pakai aku mau lihat. Kenapa? Karena saya pengen supaya apa yang saya kasih sama dia pakai. Saudara, Tuhan udah ngasih banyak banget buat kita. Tuhan pengen dong kita puji dia. Tuhan pengen dong kita muliakan dia. Tuhan pengen dong hidup kita selaras dengan dia. Dan bukan hanya kita doang saudara. Tapi perhatikan, melihat hal itu, ketutup saudara. Melihat hal itu, seluruh rakyat memuji-muji Allah. Artinya bukan cuma saudara yang terima mujizat. Bukan saudara yang berjumpa dengan Kristus. Tapi seluruh orang di sekitar saudara itu akan mengalami hal yang sama. Karena Tuhan itu baik. Mari kita bangkit berdiri saudara.